teman-teman, kita lanjutin lagi ke dana diterima bonds payable berbeda dengan present value. Ini biasanya ketika kita melakukan pembayaran tidak pada tanggal jatuh temponya gitu. Di sini kita pakai contoh soal yang di buku KSO Intermediate P14.2. Nah, di sini Venezuela membangun new hockey arena dengan biaya 2,5 juta. Receive down payment, dia bayar lunas dulu 500.000. Terus kan dia harus minjem 2 juta. Jadi 2 juta ini itu dia menerbitkan bonds payable 2 juta dengan CR-nya atau contractual rate itu 10,5% dan waktu itu 10 tahun. Mana itu diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2014 dan dibayar secara annually. 1 Januari dan MR-nya adalah 10% atau bonds yield-nya. Yang pertama kita menjurnal karena kita tuh pengen fokus ke dana yang diterimanya itu. Jadi kita akan ngedain yang C. Jadi yang A sama B ini aku langsung aja. Jadi yang pertama kan kita dari present value dari bonds kita gitu. Caranya biasa pakai present value of principal atau nominalnya ditambah dengan dari bunganya gitu. Setelah hasilnya 2.061.440. Terus jadinya kan kita jurnal ini pada tanggal 1 Januari 2014. Terus kita buat tabel amortisasinya. Di sini kita bisa lihat 261.440 dikali dengan tadi MR-nya kan 10%, jadi dikali 10% di segini. Ini yang 210.000 ini 210.000 ya. Itu dari 2 juta dikali 2 juta dikali 10,5%. Kayak yang udah dibilang di sini. 2 juta kali 10,5%. Nah, sekarang kita fokus yang C. Katanya kan dia nyari apa tadi soalnya? Asumsikan tanggal 1 Juli 2017 Venezuela co-retails half of the bonds. Berarti dia membayar setengah dari bondsnya, yaitu pada dengan memberikan uang sebesar 1.065.000 ditambah dengan pembayaran interestnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan di sini adalah membayar interest tanggal 1 Juli 2019 gitu. 2017 sorry. Dari sini ada interest expense. Di case karena dia jadi pada premium, berarti balance payable itu di sini. Nah, jadi di sini untuk mencari interest expense-nya kita langsung aja lihat di sini karena dia tuh kita tanggal 1 Juli 2017, berarti kita ngambil yang ini kan dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 itu kan kita akan mendapatkan amortisasinya itu segini gitu. Tapi ternyata pas di Juli itu kita pengen bayar setengahnya gitu. Jadi kita nyari interest expense dari total nilai yang kita bayar tadi, yaitu setengahnya gitu kan. Berarti kan sampai Juli nih. Berarti kita cari interest expense-nya yaitu tadi ini amortisasi ini, yang ini interest expense-nya 204.868 itu dikali dengan setengah atau 6/12 gitu kan, karena dia kan sampai 1 Juli. Karena kita pengen ini untuk waktunya. Dikali dengan jumlah, atau biar jelas 6/12 aja ya. Dikali dengan
jumlah yang kita bayar itu setengahnya kan, setengah dari 2 juta berarti 1 juta per 2 juta gitu. Jadi di sini kita dapat kita cari dulu. Jadi 248,8 dibagi 4. Dari sini dapatnya 5 1 2 1 7 gitu untuk interest expense-nya. Kalau untuk cash-nya berarti 210 sama dikali 6 per 12 dikali 1 per 2 juta. Jadi ini jadinya 210 dibagi 4 52 500. Berarti selisihnya itu adalah amortisasinya itu sebesar 1,283 itu. Ini untuk interest yang kita bayarin. Terus di tanggal 1 Juli 2017 lagi. Nah, di sini berarti kita bayar gitu. Kita bayar setengah tadi tuh bonds payable pada cash. Karena tadi kan katanya kita bayarnya 165.000. Kita 65.000. Untuk cari BP-nya gimana sih gitu kan? Untuk nyari BP-nya itu jadi yang misalnya kan seharusnya kan kita memiliki, sekarang kita punya CA segini nih, 2048676. dikurang dengan amortisasi yang seharusnya ada gitu sampai ini kan 5132 kan. Jadi ini kan amortisasi kalau 1 tahun gitu. Jadi kita cari carrying amount sampai, berarti ini itu kita nyarinya, maksud kita tuh untuk nyari carrying amount sampai 2017 gitu. Nah berarti kan yang 5132 ini kan carrying amount sampai tanggal 31/12/2017 kan, sampai 1 tahunnya. Jadi 5132 itu kita bagi 2 atau 5132 dikali 6 per 12 gitu, karena itu cuma sampai 1 Juli gitu. Jadi di sini nanti dapatlah 2046 10. Nah, karena kita punya bondsnya itu kan diterbitkannya itu 2 juta nih. Berarti kan amortisasi yang tersisa adalah 4610. Nah, karena kita pengen bayarnya setengah gitu kan, setengah dari bonds payable-nya dari 2 juta ini, berarti kita kali setengah. Berarti 23 6. Maka bonds payable present value dari bonds payable yang ingin kita bayar sekarang itu sama dengan, kan awalnya kan 1 juta nih, 1 juta ditambah 23055. Jadi di sini 1 juta 023055. Jadi nah di sini inilah khas dari dana yang diterima bonds payable berbeda dengan present value, karena dia bakalan ada loss atau gain gitu. Dan di sini kebetulan dia loss, berarti di sini ada loss on extinguishment on bond sebesar 41945 gitu teman-teman. Jadi ini yang sedang kita pelajari di video saat ini.